Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema Saat Anda siap untuk kedatangan Yesus kembali. Bagian firman ini diambil dari kitab Hagai pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-10. Ada sebuah momen pada waktu kematian dari nenek saya. Saat itu saya memikirkan tentang kedatangan Yesus kembali dan merindukan kedatangannya lagi. Saya tahu bahwa kita seharusnya selalu merindukan kedatangan Sang Raja seperti sebuah kewajiban. Namun hal ini sebelumnya tidak terlalu saya sukai. Akan tetapi sekarang saya ingin Allah menghentikan sebuah penundaan itu. Saya membayangkan saat itu tiba dan melihat Yesus lalu berpikir, "Ya Tuhan, Engkau luar biasa." Lalu saya akan berjalan melewati Dia secepat mungkin untuk mencari orang-orang yang terkasih yang sudah kembali kepada Tuhan. Mau melihat akan menjadi seperti apa mereka nanti. Saya membayangkan bahwa saya akan memeluk orang-orang yang saya kasihi, termasuk juga adalah nenek saya maupun juga keluarga lain yang saya cintai. Saya belum pernah mengalami kerinduan seperti itu. Saya tahu hal ini akan menyingkapkan kepada sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena Tuhan mengenal kita dan kita harusnya rindu kedatangannya yang kedua kali. Dialah Tuhan yang saya tahu akan mampu membuat kita menjadi lebih tangguh daripada yang kita sadari dan sanggup memberikan begitu banyak kasih yang dilimpahkan kepada kita, yang membuat kesedihan-kesedihan di hati kita itu terasa terselesaikan, terasa diselesaikan dan difinishkan oleh Kristus. Masa Advent biasanya tidak membuat kita merasa buruk tentang diri sendiri atau kehidupan kita. Itu adalah tugas Prapaskah. Advent lebih seperti seorang teman perancang acara yang menyiapkan pesta besar, membuat kita dengan segala macam rencana fantastis, rencana yang hebat untuk Natal. Kita menunggu, kita menandai hari-hari di kalender, dan kita tidak sabar untuk mempersiapkan diri. Lalu masuklah Hagai. Namanya bahkan berarti festival. Jadi sangat cocok untuk masa Advent. Ia juga seorang sosok yang dibutuhkan oleh umat Allah yang pulang dari pembuangan pada 520 sebelum Masehi untuk memulai kembali pembangunan Bait Allah yang sudah mereka abaikan. Bait Allah telah rusak oleh akibat mereka sendiri karena ditinggalkan. Ada juga tekanan dari pemerintah untuk membiarkan bait suci tersebut rusak, sehingga umat Allah lebih memusatkan perhatian untuk membangun rumah mereka daripada membangun kembali rumah Tuhan. Hagai mendengar panggilan Tuhan untuk berbicara dalam hidup umat Allah. Dia menggerakkan dirinya untuk tugas tersebut dan menghadirkan kontroversi dengan berbicara secara profetik. Dia mengajak umat Tuhan untuk bertindak. Mereka pun menyadari bahwa prioritas mereka keliru dan seharusnya kerinduan hati mereka berada pada urutan yang salah. Mereka harus punya keberanian untuk apa? Membangun dan memperbaiki kembali bait suci. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu, kata Tuhan. Di ayat yang kelima dalam Hagai. Saya bertanya-tanya apakah ada momen dalam kehidupan Nabi seperti Hagai
ketika ia melihat bahwa pesan yang Tuhan berikan untuk ia sampaikan ini dengan tepat sasaran, dan dia menemukan sebuah momen di mana dia puas. Suatu pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Saudara sekalian, matahari pun terbit bagi Hagai dan rekan-rekan kerjanya. Dan kini terbit pula bagi kita. Setiap hari dari pagi hingga sore, seiring kita bekerja dan berjerih lelah, menyapu, merapikan, membangun, memperbaiki bait suci. Ada sampah-sampah yang harus dibuang, bunga-bunga segar dimasukkan ke vas, ada kekudusan yang harus diperhatikan, hidup yang dihayati. Sebanyak apapun yang kita kerjakan, seiring kita menantikan kedatangan Yesus. Lalu bagaimana dengan hati kita yang menanti-nantikannya? Hari ini kita juga bisa menjadi sebuah persembahan. Kerinduan kita semua akan tersapu dalam sukacita yang mungkin terasa jauh lebih luas daripada samudra kesedihan. Kita percaya dan kita menantikan. Kini kita berada di ujung hari, dalam hari-hari yang paling menjanjikan. Ada begitu banyak hal-hal yang akan datang. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah, kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Ya, Yesus, datanglah Yesus, datanglah segera. Saudara sekalian, ketika kita mengetahui Yesus menyertai kita dalam tugas dan tangan sehari-hari, bagaimana ini harusnya mempengaruhi kita dalam kehidupan hari ini? Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.